Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan juga Ibu para hadirin yang berkenan menghadiri penyuluhan pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan yang saya cintai Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai dan masuk ke acara pada pagi hari ini, gimana kabar para Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan mengenai terapi teka-teki untuk lansia hipertensi dan tempatnya yaitu di Panti Solo Baru ya. Yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini yaitu yang pertama mengenai apa itu yang dimaksud terapi teka-teki dan juga jenis-jenis terapi teka-teki dan apa saja manfaat dari terapi teka-teki itu. Untuk metodenya pada pagi hari ini tentang ceramah dan juga diskusi. Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat atau hanya ingin bertanya-tanya mengenai apa itu terapi teka-teki, nanti bisa ditanyakan kepada presentator kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Nggih. Baik, untuk acara selanjutnya kita bisa masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi dari Mas Denny. Sebelumnya sudah siap? Sudah, Mas. Oke, monggo dipersilakan untuk penyampaian materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan membacakan satuan acara penyuluhan atau disebut dengan SAP, yaitu terapi kognitif TTS atau disebut dengan teka-teki silang. Apa itu yang disebut dengan kognitif? Kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan psikologis untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berkaitan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memiliki pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Fungsi fisik dan kognitif sangat berpengaruh pada kondisi psikososial yang terlihat dari emosional dan kemampuan hidup mandiri Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dalam Sudirman 2011 menyatakan bahwa menjadi tua ditandai oleh kemunduran kognitif antara lain A. Mudah lupa, ingatan tidak berfungsi dengan baik. B. Ingatan pada hal-hal saat masa muda lebih baik daripada hal-hal yang baru terjadi. Yang pertama dilupakan adalah nama-nama. C. Orientasi umum dan persepsi terhadap waktu dan ruang atau tempat mengalami kemunduran karena daya ingat dan penglihatan biasanya sudah mundur. D. Meskipun sudah memiliki banyak pengalaman, skor yang dicapai dalam tes inteligensi menjadi lebih rendah. E. Tidak mudah menerima hal-hal atau ide-ide baru. Gejala lupa pada usia lanjut. Usia lanjut sering digambarkan sebagai seseorang yang pelupa. Gejala lupa semakin jelas terlihat bersamaan dengan mengingatnya usia. Di atas usia 60 tahun sering terdengar keluhan mengenai daya ingat, dan pengalaman menunjukkan meningkatnya usia berhubungan dengan menurunnya kemampuan mengingat. Dalam memproses informasi, usia lebih lanjut lebih lambat dan sulit sehingga cenderung mudah lupa. Menurunnya respon
neurologis berpengaruh pada menurunnya kemampuan belajar dan mengingat. Yaitu adapun faktor-faktor. Faktor-faktor yang meningkat kinerja memori. Faktor-faktor yang meningkat kinerja memori adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik mnemonik. Mnemonik adalah suatu teknik yang meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi dalam memori. B. Metodologi. Metodologi adalah metode yang mengolah informasi berupa objek tertentu dengan tempat tertentu. Logi sendiri memiliki makna berupa suatu kamar, sebuah jalan yang diakui, atau sebuah rumah. C. Metode kata kunci. Berguna dalam upaya mempelajari kosakata bahasa asing. D. Teknik verbal. Akronim. Yaitu kata yang dibentuk berdasarkan huruf-huruf. Pertama, dalam sebuah kumpulan kata-kata. Akrostik yaitu sebuah kumpulan kata-kata atau kalimat yang di dalamnya huruf-huruf pertama disatukan dengan kata yang harus diingat. Di sini kita beranjak ke terapi teka-teki silang. Apa itu terapi teka-teki silang? Terapi teka-teki silang merupakan suatu permainan mengisi kotak-kotak kosong dibantu dengan kata kunci dari sebuah huruf yang akan membentuk suatu kata yang didasarkan pada petunjuk yang sudah tertera. Lansia yang sering mengisi teka-teki silang memiliki kemampuan kognitif baik serta memiliki wawasan yang luas. Tak ayal, terapi teka-teki silang ini kerap diaplikasikan pada lansia untuk membantu menghambat penurunan fungsi kognitif, melatih kecerdasan emosional, serta meningkatkan daya ingat untuk mengingat nama, tempat, peristiwa, serta perbendaharaan kata. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan, Gi. Ya. Kota mana yang dijuluki kota istimewa yang depannya itu J dan berakhiran A? Jogja. Ya, yang lain gimana ya kok enggak jawabin? Pertanyaan kedua ya. Hewan apa? Ya. Hewan apa yang berkaki 4, suka makan rumputan, depannya K, yang terakhir G, huruf G. Kambing. Wah, pintar-pintar semua ya. Pertanyaan terakhir. Hewan apa yang dari air yang hurufnya berawal dari I dan belakangnya N? Ikan. Ya, sangat bagus ya rekan-rekan untuk menjawab pertanyaan dari pembaca. Selanjutnya kita akan ke terapi tebak gambar ya. Apa itu tebak gambar? Tebak gambar adalah permainan asah otak ringan, menguji imajinasi, logika, dan nalar. Tebak gambar adalah suatu kegiatan di mana seseorang atau individu diminta untuk menebak atau menyebutkan nama gambar. Tebak gambar merupakan salah satu bentuk permainan di mana dari hasil permainan ini peserta dapat menikmati kegiatan yang dilakukan sehingga permainan dapat mengurangi kejenuhan dan dapat menilai kemampuan motorik kasar, motorik halus, bahasa, kognitif, serta sosialisasi sesuai dengan tingkat usia. Di sini saya akan memberikan pertanyaan lagi tentang tebak gambar. Sebelumnya saya mohon maaf tidak membawa gambar dikarenakan tadi ada kendala. Di sini saya mau tebak aja ya, tebak. Apakah bersedia rekan-rekan? Bersedia. Bersedia. Siapa
Yang pertama, siapakah presiden pertama di Indonesia? Ayo coba tebak. Soekarno. Eh, Terus lanjut pertanyaan kedua ya, dan ini yang terakhir. Siapakah presiden yang saat ini yang menjadi presiden Indonesia? Bapak Jokowi. Ya, sangat antusias sekali ya rekan-rekan pada pagi hari ini. Iya. Sekian dari saya atas penjelasan tentang satuan acara penyuluhan tentang teka-teki silang dan tebak gambar. Mohon maaf bila ada salah kata. Eh, saya kembalikan ke moderator. Ya, sebelumnya terima kasih kepada presentator kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri kegiatan penyuluhan pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai beberapa penjelasan yang disampaikan oleh presentator kita hari ini? Adakah pertanyaan? Ada. Iya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya, Mas. Faktor-faktor yang meningkatkan kinerja memori apa saja ya? Mohon dijawab. Sebelumnya saya izin menjawab. Tadi pertanyaannya faktor-faktor apa saja yang meningkatkan kinerja memori, nggih, Mbak? Nggih, Mas. Di sini saya menjawab, yaitu dalam meningkatkan kinerja memori ada 3, yaitu teknik mnemonik. Mnemonik adalah suatu teknik yang meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi dalam memori. Yang kedua, metode loci atau disebut dengan metode yang mengolah informasi berupa objek tertentu dengan tempat tertentu. Yang ketiga yaitu teknik verbal akronim, yaitu kata yang dibentuk berdasarkan huruf-huruf pertama dalam sebuah kumpulan kata-kata. Apakah jawabannya bisa diterima, Mbak? Bisa, Mas. Baik, terima kasih. Adakah yang bertanya lagi? Baik, saya izin bertanya, Mas. Apakah dengan kita bermain teka-teki silang itu bisa menambah daya ingat seseorang ya? Sebelumnya izin menjawab, Mbak. Dalam menjalankan terapi teka-teki silang itu dapat merubah mindset pikiran kita lebih cenderung ke positif gitu loh, Mbak. Kayak kita ditekan untuk berpikir lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita seumpama kita terapi teka-teki itu kita dapat mengolah pikiran dan otak kita untuk berjalan, Mbak. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak? Bisa, Mas. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat bagus dari presentator kita dan juga pertanyaan sangat bagus dari Ibu Walen dan Bu Lina. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada sebelumnya. Kami sebagai pelaksana acara pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin bila ada penyampaian atau pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami di sini sebagai pengada acara mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia itu juga tidak luput dari salah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.